Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Gereja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantuin dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu panglima besar Islam yang sangat bersejarah. Siapakah dia? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Salahuddin Al-Ayyubi yang kerap disapa Saladin. Beliau memiliki nama lengkap Salahuddin Yusuf bin Ayyub yang merupakan seorang panglima besar Islam. Namanya begitu harum dan ya, siapa yang tak kenal dengan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dikenal bahkan sampai ke wilayah Eropa. Lahir pada tahun 1138 di Tikrit, di tepatnya sebelah barat Sungai Tigris. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub atau yang kerap disapa Ayyub, dan beliau juga memiliki paman yang sangat berjasa nantinya dalam peranannya sebagai seorang sultan, yaitu pamannya ini bernama Asaduddin Shirkuh yang merupakan panglima besar dari Bani Saljuk. Dan 1 tahun kemudian ayahnya yaitu Najmuddin Ayyub ini mengajak Salahuddin Al-Ayyubi beserta seluruh keluarganya untuk pindah ke wilayah Damaskus atau Syria. Dan saat itu Damaskus atau Syria ini itu dipimpin oleh seorang Imam Ad-Din At-Tabrizani yang merupakan wali dari pemimpin Bani Saljuk Turki. Nah, di sana ayahnya ini diperintahkan untuk memimpin kota yang bernama Ba'albek. Di sanalah Salahuddin Al-Ayyubi tumbuh dan menempuh pendidikannya. Ia belajar segala ilmu pendidikan agama melalui Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dan di samping itu dia juga belajar tentang ilmu perang, strategi militer, bahkan juga politik dari pamannya yaitu Asaduddin Shirkuh itu tadi. Sampai ketika menginjak remaja, Damaskus kemudian dipimpin oleh seorang Sultan Nur ad-Din Zami atau yang kerap disapa Sultan Nuruddin. Nah, dari sini mulailah itu Sultan Nuruddin ingin untuk merebut Yerusalem yang saat itu telah dikuasai oleh pasukan Nasrani. Pada tahun 1164 Sultan Nuruddin ini memerintahkan pasukan militer yang mengirimkan ekspedisi militernya ke Mesir di bawah pimpinan paman Salahuddin Al-Ayyubi, which is itu adalah Asaduddin Shirkuh, untuk menaklukkan kekhalifahan Fatimiyah yang saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Adil. Karena kekhalifahan Fatimiyah tidak dapat bertahan, sehingga dia pun mengalami kejatuhan dan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Asaduddin Shirkuh itu tadi. Sultan Al-Adil pun kemudian menjadi wakil dari pemimpin Syria. Karena kemenangan tersebut, Asaduddin Shirkuh pun diberi kepercayaan militer penuh di wilayah Mesir tersebut, dan dia kemudian mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi menterinya pada tahun 1169 dalam kekhalifahan Fatimiyah. Nah, meskipun di situ Asaduddin Shirkuh berhasil memenangkan dan menaklukkan kekhalifahan Fatimiyah, tetapi dia tidak menghapus kekhalifahan Fatimiyah yang ada di sana. Hingga kemudian pada tahun 1171 Sultan Al-Adil ini wafat, dan kemudian ini menandakan berakhirnya kekhalifahan Fatimiyah yang kemudian digantikan oleh Asaduddin Shirkuh. Namun tak lama, sekitar 2 bulanan, Asaduddin Shirkuh pun tutup usia sehingga dia kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara kebijakan pada saat kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yaitu yang pertama, mengganti kekhalifahan dari Fatimiyah menjadi Ayyubiyah. Kemudian yang kedua yaitu mengganti paham Syiah menjadi Sunni. Sekaligus di sana juga banyak mendirikan madrasah-madrasah yang beraliran Sunni. Nah, naiknya Salahuddin Al-Ayyubi di puncak kepemimpinan Mesir pada saat itu menimbulkan itu ketegangan Mesir dengan Syria.
Kemudian pada tahun 1174 Sultan Nuruddin ini wafat. Masih ingat Sultan Nuruddin ya, pemimpin Syria. Nah, kemudian posisi tersebut digantikan oleh Sultan Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahunan. Nah, saat itu Salahuddin Al-Ayyubi memaklumatkanlah itu kemerdekaan Mesir atas Syria. Dari situ ketegangan pun semakinlah itu memuncak, dan di sana sampai puncak-puncaknya itu adalah pada perang Qurun Hammah dan berakhir dengan ditaklukkannya Syria atas Mesir. Ditambah lagi saudara tertua dari Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil menguasai wilayah Yaman. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian diangkatlah itu menjadi sultan, dan wilayah kekuasaannya itu meliputi mulai dari Syria bagian tengah, Mesir, Nubia, Palestina, kemudian Arab bagian barat sampai ke wilayah Yaman. Dan disinilah ia kemudian ingin untuk mengincar Yerusalem selanjutnya. Nah, sementara Yerusalem itu kan masih di bawah pasukan Nasrani, di bawah pengawasan pasukan Nasrani. Nah, pada tahun 1174 pasukan Nasrani ini juga menyerang Damaskus yang ada di Mesir loh. Kemudian di bawah pimpinan Reynold de Catilan, namun berhasil dipukul mundur pada awal tahun 1175. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1175 itu sudah berhasil merambah wilayah Afrika Utara bahkan selatan. Nah, ketika itu Yerusalem kan masih di bawah pemimpin pasukan Nasrani, di bawah pimpinan Raja Bedouin IV, di mana Raja Bedouin IV ini tidak sama seperti raja-raja yang lain, tapi dia ini memakai topeng karena dia menderita sakit lepra yang sangat parah. Meskipun begitu, Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukannya ini tidak meremehkan pasukannya Bedouin IV gitu. Dia terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan para pasukannya, salah satunya yaitu dengan menaklukkan salah satu kelompok Hashashin, di mana kelompok Hashashin ini dia ini tidak pernah tunduk kepada siapapun, karena mereka ini juga memiliki kemampuan yang sangat-sangat mumpuni. Salah satu senjata mereka yaitu seperti pisau kecil tapi ujungnya itu yang beracun itu loh. Dan mereka juga memiliki komunikasi dengan menggunakan merpati-merpati yang menghubungkan komunikasi antar mereka. Namun pasukan Hashashin berhasil ditaklukkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari situ mulailah itu tergabung pasukan Hashashin dengan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka kemudian bersama-sama lah itu menyerang Yerusalem di bawah pimpinan Raja Bedouin IV. Namun ketika mereka sudah berhadapan, di situ terjadi gencatan senjata antara Raja Bedouin IV dan juga pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga perang pun tidak terjadi. Berdamailah itu mereka, sepakat akhirnya. Sampai kemudian pada tahun 1185 Raja Bedouin IV ini tutup usia dan kemudian digantikan oleh Bedouin V yang saat itu masih berusia sekitar 8 tahunan. Juga tak lama, yaitu pada tahun 1186 Bedouin V pun juga tutup usia. Kemudian Yerusalem saat itu dipegang oleh Ratu Sibila dan juga Kaidelusina. Sejak wafatnya Raja Bedouin IV, gencatan senjata mulailah itu dilanggar oleh petinggi-petinggi Yerusalem, yang salah satunya dipelopori oleh Reynold de Catilan. Nah, dari situ Salahuddin Al-Ayyubi inginlah itu untuk merebut Yerusalem kembali. Kemudian pada tahun 1187 kampanye militer mulailah itu dilakukan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, dimulai dari wilayah Tiberias yang tak membutuhkan waktu lama, sekitar 6 harian mereka berhasil menaklukkan wilayah tersebut pada tanggal 1 Juli 1187. Nah, dari situ pasukan Yerusalem gak tinggal diam, mereka juga melakukan parade militer mereka ke wilayah Hattin, meninggalkan Yerusalem yang tanpa pengawalan yang memadai.
Di bawah pimpinan Gaidel Lusinan dan juga Renaldo Katilan, mereka menempuh jarak yang cukup jauh dan juga ditambah saat itu cuaca lagi panas-panasnya ya. Dan tentu saja mereka bergantunglah itu pada sumber air yang mereka jumpai. Namun di situ sumber air yang ada itu justru ditimbun oleh pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga mereka mulailah itu dehidrasi semuanya. Akhirnya pada Juli 1187 tersebut pasukan Nasrani tibalah itu di wilayah Hatin. Namun sayangnya mereka di sini tidak cukup istirahat karena saat itu pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi sudah menunggu di sana. Nah, saat itu pasukan Nasrani ini terdiri dari 15.000 infanteri, 500 kavaleri, 3.000 pasukan berbaju besi, dan juga 1.200 kesatria, yang totalnya keseluruhan itu sekitar hampir 20.000 pasukan. Sementara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berjumlah 40.000 pasukan yang terdiri dari 12.000 kavaleri. Sebelum peperangan dimulai, pasukan Nasrani ini berusaha untuk mencari sumber air, yang saat itu satu-satunya sumber air itu ya di Danau Tiberias, tetapi danau tersebut itu terhalang oleh pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga mereka lagi-lagi tidak bisa memenuhi kebutuhan air mereka gitu. Ditambah lagi pada malam harinya mental mereka ini kena karena genderang suara yang ditimbulkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan juga asap yang ditimbulkan oleh rumput yang dibakar juga oleh pasukan Al-Ayyubi itu tadi, pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga di sini pasukan Nasrani benar-benar kehilangan semangat bertempurnya. 4 Juli 1187 kedua pasukan tersebut sudah mulai bersiap saling menyerang satu sama lain, sampai kemudian akhirnya muncullah itu asap tebal dan hujan anak panah dari pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, dan di situ pecahlah itu perang sampai terjadi pertempuran yang sangat besar dan sengit antara pasukan Nasrani dan juga pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka terus menyerang satu sama lain sampai akhirnya suatu ketika beberapa orang dari pasukan Nasrani itu menyadari kalau kayaknya mereka nggak mungkin bisa memenangkan pertempuran tersebut. Akhirnya beberapa dari mereka pun melarikan dirilah itu ke wilayah Yerusalem mereka gitu. Mereka kembali, salah satunya yaitu Balian of Ibelin, yang dia ini nantinya akan mempertahankan Yerusalem dari pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sedangkan dua pemimpin besar mereka, yaitu siapa tadi, Gaidel Lusinan dan juga Renaldo Katilan, ini berhasil tertangkap. Gaidel Lusinan diperlakukan dengan baik dan dijamin keselamatannya, namun di situ dia tetap ditahan. Sementara Renaldo Katilan ini diberi hukuman mati karena dia dianggap sebagai pelopor kabilah muslim yang saat itu menyerang pada masa gencatan senjata, dan juga diduga dia ini juga melakukan perampokan terhadap jamaah haji, sehingga itulah dia memperoleh hukuman tersebut. Akhir September tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukannya sudah tiba di Yerusalem, dan di sana bisa kalian tebak, tentu saja sudah ada pasukan Nasrani di bawah pimpinannya Balian of Ibelin tadi yang berusaha untuk mempertahankan Yerusalem dari pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemudian tanggal 20 Septembernya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini belum berhasil menembus Yerusalem karena selain bangunan dan juga temboknya di sana yang terlalu kuat, juga ada pasukan Nasrani tersebut, tapi di situ dia tidak tinggal diam. Sampai tanggal 26 Septembernya Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan pasukannya untuk berpindah ke tempat yang lainnya, dan disitulah diluncurkan serangan yang tiada henti, bahkan juga serangan bergelombang
sebagai salah satu strategi dari pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai disitulah pada tanggal 2 Oktober 1187 Yerusalem pun berhasil ditaklukkan oleh pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dari situ Masjidil Aqsa dikembalikan fungsinya sebagai masjid, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga membebaskan dan juga menjamin keselamatannya. Siapapun yang mau keluar dari Yerusalem dipersilahkan gitu, dia tidak menahan siapapun. Dan dia juga saking toleransinya yang tinggi, dia ini mengizinkan umat manapun jika ingin mau berkunjung atau mengunjungi, berziarah ke tempat tersebut dipersilahkan gitu. Jadi tidak ada larangan untuk non muslim ke sana atau apa, tidak ada, saking toleransinya yang sangat tinggi. Setelah berhasil menaklukkan Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi pun kemudian menaklukkan itu kota-kota di sekitarnya seperti Laodikia, Jabala maupun Zaidun. Sampai kemudian pada tahun 1189 perluasan wilayahnya sampai ke Syafiq An-Nur, Kaukab dan juga Syafawi. Sementara pasukan Nasrani tetap bertahan di wilayah Antioquia, Bipoli dan juga Tire. Jatuhnya Yerusalem di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, mulailah itu muncul perlawanan dari beberapa tokoh dunia seperti Frederick Barbarossa yang merupakan kaisar Jerman, Raja Richard Inggris, bahkan juga Auguste Philips yang merupakan kaisar Prancis ingin merebut Yerusalem dari Salahuddin Al-Ayyubi. Namun hal tersebut berhasil dipukul mundur dengan perjanjian perdamaian pada sekitar November tahun 1192, dan Yerusalem tetap dipertahankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian wafat di Damaskus pada Februari tahun 1193 saat berusia 55 tahun. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kisah dari Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima besar yang sangat gagah berani, kemudian tak ada rasa takut, kemudian juga rasa toleransinya yang sangat tinggi. So, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan kisah beliau. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mungkin ada yang belum aku cantumkan, boleh kalian tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.